Kemudian berikutnya kita bisa input data pasien di software auto access database. Kita klik add new patient. Kemudian kita klik di sini isi namanya, first name-nya itu, nama belakang. Bisa dengan tombol tab ya di situ untuk pindah ke field yang berikutnya. Kemudian birth date-nya bisa ditulis 2 digit tanggal lahir, kemudian garis miring, atau pakai strip bisa ya. Pakai garis miring. Nanti kalau misalkan di situ sudah checklist hijau semua di situ, berarti itu nggak ada masalah dengan penginputannya, nggak salah ataupun nggak ada yang double gitu, nggak ada yang sama. Nah ini sudah ada pasien ID-nya juga, nomor rekam medis. Kemudian setelah itu klik save change. Nah kemudian data tersebut sudah ada di sini, data pasien yang baru kita input. Klik satu kali pada pasien yang akan kita periksa. Kemudian di sini ada dua pilihan software, ada EP, ada SSR. EP untuk pemeriksaan BERA dan SSR untuk pemeriksaan SSR. Nah, sekarang kita akan mulai pemeriksaan EP atau EBR. Klik EP sekali. Jadi klik satu kali pada nama dan klik satu kali pada software yang akan diperiksa. Hanya satu kali klik. Kemudian kita tunggu sampai terbuka softwarenya seperti ini. Nah, ini tampilan untuk pemeriksaan EBR. Di sini ada nama pasiennya, tanggal lahirnya, kemudian di sini ada tampilan dari softwarenya. Kita perhatikan setelah ini kita cek impedance. Nah, kita kembali ke sini, kita lihat dulu di sini ada IMP. Kita klik di sini impedance. Kita lihat di sini hijau semua. Nah, di sini ada garis 0,5 sampai 1, 2, 3 sampai 25. Batas impedans yang baik itu adalah 3 kilo ohm. 3 kilo ohm ini yang baik. Kalau misalkan merah gimana? Misalkan saat dipencet tombol impedans kemudian ini jadi merah. Nah, ini kita bisa lihat, kita puter ini di angka kurang lebih 1 ya. Di angka lebih 1 ini sudah hijau. Ini hijau, yang right sama yang left itu hijau. Tapi di sini yang tengah vertex sama groundnya masih merah. Nggak apa-apa, yang penting pada saat ini diputar nanti di maksimum 3, semuanya sudah hijau. Itu yang dikehendaki atau syarat baiknya gitu. Kalaupun memang tidak tercapai di sini, bisa diperiksa apakah ininya kurang rekat atau mungkin nuprepnya tadi kurang cukup, atau mungkin di sini kulitnya agak berminyak sehingga nanti akan menghalangi ke impedansnya ke dalam kulit. Nah, yang penting kalau misalkan bisa sampai 5 atau bahkan 10 itu masih bisa diterima sampai 10 kilo ohm. Tetapi kalau misalkan lebih dari 10 kilo ohm itu biasanya mungkin hasilnya nanti akan susah didapat dan nggak bagus itu. Jadi memang idealnya itu adalah di 3 maksimal seperti ini. Di 3 itu sudah hijau semua. Kalau di 3 belum hijau berarti diperiksa lagi apakah kabelnya kurang bagus, elektrodanya, nuprepnya, atau mungkin kondisi pasiennya yang kulitnya berminyak sehingga tidak nempel dengan baik gitu. Kemudian kalau sudah dapat ini, kita klik ini impedance lagi sehingga ini mati, baru kita akan lanjut pemeriksaan. Tetapi saya kembali jelaskan bahwa impedance ini, bahwa kalau misalkan didapat impedance-nya itu untuk cara membacanya, misalkan ini sekarang di posisi 0,7 lah ya ini. 0,7 ini masih merah, berarti itu lebih dari 0,7 impedance-nya karena masih merah. Begitu saya putar di sini 0,8, di sini udah ada yang hijau, berarti yang channel yang kiri, yang di telinga yang sebelah kiri sebelah sini, elektrodanya itu adalah impedance-nya itu kurang dari 1 kilo ohm. Begitu kita tekan lagi, ini putar lagi sampai di sini, berarti ini sekitar 1,5, menunjuknya ke 1,5, berarti yang kanan itu adalah di 1,5. Kalau kita putar lagi di 2, berarti yang vertex ini adalah impedance-nya itu 2. Kalau kita putar lagi sampai di sini kurang lebih 2,8, berarti ground-nya itu di 2,8. Tidak perlu eksak berapa, tidak perlu teliti sampai seberapanya, tapi yang penting di bawah 3 itu ini sudah nyala hijau semua. Itu berarti artinya bagus.
Kembali saya sampaikan bahwa kabel elektroda mungkin bisa dari bawah, kemudian yang ini bisa dari atas stimulusnya, dan tidak bersentuhan antara kabel elektroda ini dengan yang itu. Karena kalau bersentuhan itu bisa jadi antena yang bisa saling menginterferensi. Nah, setelah kondisi seperti ini udah oke, maka berikutnya adalah kita matikan tombol ini, baru siap untuk pemeriksaan. Jadi saat pemeriksaan itu tidak boleh nyala tombol impedans ini. Oke. Berikutnya kita akan lakukan pemeriksaan berak. Sini ada protokol, ada threshold click, ada juga yang lainnya. Nah, biasanya kalau misalnya untuk EBR yang sudah ada stimulus lain seperti si chirp, bisa menggunakan si chirp di sini. Tapi kalau misalnya di sini menggunakan click, kita akan menggunakan threshold click. Nah, ini protokol pemeriksaannya. Kemudian kita akan mulai pemeriksaannya dari berapa? Katakanlah 80 dB, dan kita akan mulai dari telinga yang sebelah kanan. 80 dB, kemudian nanti kalau sudah selesai kita dapat di 60, kemudian 40 dan 20 dB. Jadi kita bisa pilih multiple intensitasnya, levelnya. Setelah itu kita start. Dan sebelum itu mungkin kita bisa lihat juga di bagian sini EEG-nya ini sudah tenang. Kalau EEG-nya seperti geradakan, seperti ada rumput, maka dia tidak akan tenang, berarti EEG-nya kurang bagus. Dan di sini juga bisa dilihat ada lampu berwarna hijau nih. Ini hijau. Hijau itu menandakan EEG-nya udah bagus. EBR 30, dan di sini ada hijau. Lampu hijau sini berarti udah bagus. EEG-nya juga di sini udah bagus. Kalau indikasinya ini sudah bagus, lampunya juga sudah hijau, berarti kita tinggal lakukan start. Nah, bisa dilihat di sini kondisi pasiennya sudah tidur lelap sampai ada ngigo, bukan ngigo, ngorok gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat juga di sini 80 tadi dalam hanya beberapa detik sudah bisa tercapai karena tadi sudah hijau. Nah, sekarang yang di highlight merah berarti ini adalah yang sedang dilakukan pemeriksaan. Yang ini yang sedang aktif, dan kita bisa lihat di sini di FMP-nya itu sudah mulai hijau, dan ini tidak lama kemudian juga sudah hijau karena sudah dapat targetnya dua-duanya. Kemudian ini kita bisa taruh di bagian atas yang 80, kemudian yang 60. Caranya ini dengan cara di double klik ya, di sini diklik, atau kalau enggak di gini. Ini kemudian tahan situ. Cepat sekali ya. Nah, sekarang 20. Jadi dia nanti akan langsung otomatis setelah 80, kalau sudah selesai udah dapat ini hijau, ini udah hijau juga. Ini bisa kelihatan hijau, ini adalah target, ini noise-nya. Kalau ini hijau berarti noise-nya itu bagus. Tetapi kalau ini belum hijau berarti kualitas rekamannya itu belum sebegitu bagusnya. Jadi akan lebih baik kalau FMP-nya hijau dan juga noise-nya juga hijau. Ini menandakan kalau FMP ini batasnya 3,1, ini kan baru 1,5 FMP-nya. Ini baru 1,5. Kalau sudah 3,1 maka dia akan menjadi, responnya akan menjadi hijau. Checklist di sini seperti ini gitu. Nah, ini sudah mendekati targetnya 40 nanovolt. Bisa diperhatikan saat pemeriksaan awal biasanya sinyalnya ini akan di bawah. Ini akan di bawah, kemudian nanti dia akan naik ke atas sampai nanti mencapai 99% atau 3,1 FMP-nya. Tetapi noise itu di awal memang noise-nya itu akan menjadi tinggi dulu, baru nanti akan turun sampai targetnya 40 nanovolt di bawah sini gitu. Jadi nanti akan ada titik persimpangan atau titik interception-nya di sini, di mana sinyal atau waveform dengan noise-nya itu akan berseberangan. Di sini ada titik perseberangannya antara sinyal dari awal perekaman itu pasiennya mungkin belum tenang, sehingga sinyalnya nanti ini belum checklist hijau. Biasanya ini duluan yang hijau, tapi ini dalam kasus ini belum hijau karena
pasiennya sudah lelap tidur, tetapi ini makanya tertanda dengan noise-nya ini yang noise-nya nggak tinggi, ini rendah. Ini sekarang bisa dilihat noise-nya ini sekarang 32 itu berarti kan di bawah 40, itu targetnya 40 nanovolt. Sementara di sini FMP-nya masih 1,5. FMP-nya masih 1,5 berarti kan belum nyampe 3,1. Kalau sudah nyampe 3,1 maka dia akan ke atas gerak. Kalau ini udah nyampe 3,1 maka dia akan checklist hijau. Dan ini kalau udah nyampe 40 nanovolt, ini 32 maka akan checklist hijau juga. Dan dari sini sampai ke sini itu dikasih waktu 4000 sweep. 4000 sweep itu berarti 4000 kali stimulus tersebut dikeluarkan. Ini stimulusnya menggunakan klik, maka 4000 sweep itu berarti 4000 kali mengeluarkan sinyal klik gitu. Kalau misalkan dirasa ini lama, kita bisa stop. Ini udah stop ya, iya. Udah stop, kemudian kita bisa ulang lagi. Ini diklik lagi 80, 60, 40, dan 20 di telinga yang sama. Nah, ini 80R berarti ini adalah percobaan untuk waveform yang kanan pertama kali. Kalau kita klik sekarang start lagi, maka nanti akan menjadi 80R1. 80R1 itu adalah berarti percobaan pada telinga sebelah kanan warna merah dengan intensitas 80 dB. R1 itu adalah percobaan kedua. Jadi ini adalah percobaan kedua pada intensitas 80 dB di telinga sebelah kanan. Kalau misalkan kita mau ini tinggal kita drag ke atas, dirapetin dengan ini. Nanti harusnya sih kalau bentuk gelombangnya mirip, itu terutama di gelombang 5, ini kelihatan banget di gelombang 5-nya kelihatan banget mirip nih di si titiknya itu, puncaknya itu berarti memang udah confirm bahwa gelombang 1, 3, 5-nya itu memang 5-nya di situ, terutama gelombang 5-nya yang dicari itu. Nah, ini sekarang lagi 60 dB. Kita lihat 60 dB di gelombang 5-nya. Ini udah dapat juga ya gelombang 5. Ini kalau kita mau mengaktifkan tinggal double klik ini. Bisa dilihat titik gelombang 5-nya itu ada di titik yang sama. Nah, sekarang yang 40 double klik, kemudian kita lihat di sini sama tuh. Di sini di gelombang 5-nya. Dan yang 20 kita lihat sebentar. Jadi harus dilakukan repetisi atau pengulangan ya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas agar kita bisa memastikan bahwa gelombang atau waveform di gelombang 5-nya itu berada di titik yang sama atau tidak gitu. Nah, kalau ini 20 berarti udah nggak ada, ini udah selesai. Kalau di sini muncul tombol start lagi yang bisa diklik, berarti itu sudah selesai dan ini udah habis semua. Dari 80, 60, 40, 20 ini udah habis semua, dan sini ada tombol startnya, berarti itu sudah selesai. Kalau di sini ada tombol stop berarti itu belum selesai gitu. Oke, berarti kita sekarang berpindah ke telinga sebelah kiri. Klik di sini ada yang sebelah kirinya. Kemudian kita gunakan intensitas yang sama 80, 60, 40 dan 20. Kemudian kita start. Kalau dalam proses perekaman tiba-tiba EEG-nya seperti ini, ada yang kayak geradakan, biasanya itu karena seperti ini. Nah, ini tiba-tiba berarti pasiennya mungkin terbangun, mendusin, atau mungkin kadang batuk, baik pasien anak ataupun pasien dewasa. Kalau misalkan gambaran EEG seperti ini adalah yang baik, dan sini juga hijau. Kalau di sini mencoba berubah menjadi merah dan EEG-nya di sini jadi geradakan, jadi amplitudenya semakin besar seperti tadi, biasanya orangnya karena pasiennya batuk, terbangun, tiba-tiba nangis, atau misalkan ada hal lain yang dia intinya sadar sekarang kondisi pasiennya itu sedang tidur lelap sampai ngorok, itu it's okay, itu bagus. Tapi kalau misalkan ngoroknya berlebihan kadang suka menimbulkan noise gitu. Nah, kita klik ini yang 80 taruh di atas juga, yang paling tinggi intensitasnya. Sekarang yang 60 kita taruh di bawahnya. Dan ini yang 40. Dan indikatornya kalau kita sedang masih pemeriksaan, di sini ada gambar yang muter ya, hijau. Kemudian di sini juga ada recordednya berapa sweep gitu ya. Ini misalkan yang 20 dB dan ini sekarang lagi 200 sweep nih.
300 sweep dan sampai ini 4000 maksimum. Ini udah 400 sweep. Nah, kalau seperti ini udah ada muncul start, berarti udah oke, udah selesai. Kalau bisa diklik start berarti udah oke yang tadi. Dan kita akan lakukan repetisi atau pengulangan di telinga yang sama dan dengan intensitas yang sama, 80, 60, 40, dan 20. Kemudian masih di telinga kiri, kemudian klik start. Nah, ini bisa dilihat di sini di 80 dB L1. Kita lihat di atas ini. Bisa 2 sampai 3 kali pengulangan ya untuk memastikan bahwa memang confirm hasil waveform atau pemeriksaannya itu, hasil perekamannya itu memang di area situ. Nah, ini kayak ini di 80 bisa dilihat sini sudah hijau, noise-nya sudah oke, berarti dia akan langsung auto running ke intensitas berikutnya. Ini sama di titik yang sama, gelombang 5-nya yang 60. Nah, ini juga sama ya, hampir sama itu satu titik. Lihat di sini sudah hijau dan dia ke 40 berikutnya. Bisa dilihat di sini juga ini latensinya atau milisecondnya, kalau kita lihat garis ke bawah sini hampir sama, puncaknya ini hampir sama gitu ya. Kemudian yang 20 gini aja. Nah, 20 ini udah noise-nya udah oke, udah hijau. Udah ya. Nah, ini udah selesai. Kita lihat 20 di sini nggak terlihat ya gelombang 5-nya. Nanti audiologis atau dalam training yang lebih komprehensif nanti bisa dijelaskan. Nah, itu cara pemeriksaan berak pada pasien dengan menggunakan intracoustic eclipse. Berikutnya, sebelum saya ke bab lain, di sini kita bisa lakukan penandaan ya. Penandaan di sini misalkan mau yang kanan, ini kita berdasarkan knowledge kita di sini ternyata ini adalah gelombang 1 dan di sini gelombang 3 dan ini gelombang 5. Nah, untuk menandainnya kita harus klik dulu, double klik di sini hingga berwarna merah nih, ini seperti ini. Double klik, kemudian kita akan lakukan waveform. Nah, di sini bisa dikasih klik kanan, kemudian place. Di sini gelombang berapa nih? Berdasarkan knowledge kita ini gelombang 5, berarti kita place 5. Klik sini, ini gelombang 5. Kemudian misalkan yang di 60. Nah, di 60 kita akan kasih gelombang 5 juga. Klik dulu di sini, double klik. Kemudian di sini bisa diklik kanan sembarang tempat, kemudian plus 5. Di sini itu juga. Tik. Nah, ada gelombang 5. Kemudian 40 R1 atau 40 gitu. Nah, sama kita juga tinggal klik kanan, plus, kemudian plus 5, kemudian di sini klik gitu. Begitupun kalau di 20 kelihatan, nanti bisa ditandain juga. Atau bisa juga misalkan di sini kita ini untuk yang telinga kiri, kita di sini ada menu suggest waveform marker. Suggest waveform marker ini kita klik sini. Mana ya, gue lupa. Oh, karena tadi sudah dibuat manual mungkin jadi nggak bisa. Jadi di sini kita tinggal klik place, kemudian place 5 dan kita klik di sini. Kalau mau ditandain dengan yang gelombang 3-nya misalkan di sini place, kemudian gelombang 3 di sini. Itu kalau misalnya mau sama satunya juga katakan di sini gitu ya. Bisa juga seperti sama. Ini sekarang di 60 kita klik sini, kemudian place dan gelombang 5 sini. Kemudian 40 sama juga klik kanan, place 5 sini. Di 20 kalau misalnya nggak ada, nggak usah ditandain gitu. Nah, ini jadi cara dari mulai pemeriksaan itu sampai ke
penandaan gelombang 5 di Bera menggunakan Eclipse. Stop.